Tempat yang tepat untuk berbagi. Ketika anak ini sudah balik, dia dianggap sudah mampu balik. Kan kalau dalam fikih itu mesti melalui proses tamyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik buruk. Ya, Tamyiz dulu baru balik biasanya ya. Prosesnya kan seperti itu ya. Nah, anak yang sudah balik ini nanti orang tua itu sudah tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Begitu. makane lah nek keterangane nang ngene kitab-kitab kan sering. Nggih. Ketika wis malbu tamyiz, iku anak misal gak sembahyang iso dikeras. Iya. Bisa. Tapi ketika balik iku urusane anake dhewe. Iya. Dosane disekoyo Dosane dhewe ditanggung karena dhewe. udah selesai kita mendidik. Iya, iya. Jadi Berarti kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal ini ya. Iya. Ini sampai balik kan ya. sampai Iya. balik. Ketika anak balik berarti dia sudah bisa menanggung dirinya sendiri. Menanggung dirinya sendiri. Dan aku gemes banget ketika seseorang itu membahas, "Lho ya apa sih iki urusane anak iki dorong duit sekolah bla 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 iki zaman saiki lego sekolah larang." Dek agama iku gak pernah mewajibkan seorang anak untuk sekolah. Tapi anak itu wajib untuk terdidik. Iya. Terdidik sama sekolah kan dua hal yang berbeda. Beda. Kalau sekolah anak lembagane, Pak. Iya. Ketika seorang tua ini mampu mendidik anaknya sendiri, fine. selesai. Selesai. Gak bayar larang, Pak ya. Iya. Tapi ku yo nek di kasus di Indonesia itu kan gini. Ada wajib belajar sekian tahun. Ya. Sebenarnya kesalahan orang tua itu terlalu ekspektasi sih sebenarnya. Iya. Anakku nek gak tak sekolah sing larang kok dadi ning ngene. Nah. Padahal lembaga pendidikan sing murah-murah ya akeh. Nah iya, dan ketika ngomong wajib belajar ini akhirnya kan keluar dari konteks keagamaan Iya, toh. keluar. Masuk konteks kenegaraan. Iya. Iya, sudah Ketika beda. seorang pemimpin atau sebuah negara menyatakan kewajiban, Iya. itu kan harus disubsidi toh. Iya betul. Gak bayar kan? Lah iya iya. kan ya murah sih. Lah sekolah sing gak bayar, iku gak dadi pilihane. Nah. Malah golek sing larang. Sing larang gengsine, Pak. Nah. Sekolah aja nang kono murah ngono. Kono lho sing larang. Nah. Kok oleh setahun 2 tahun sambat SPP ini larang. Ya Repot. diukur dhisik kemampuan. Biaya hidup itu murah, yang mahal gaya hidup. Salah? Yo tergantung. Ya tergantung, enggak. Kalau salah enggak kan ya wis Tergantung sudut wis. pandang. Iya. Gak iso Oh, ngejudge sudut kita. pandang. Padha mbak iku wingi ana sing takon aku. Ya, Pak. Lho Gus niku pripun menawi kula menang judi? Iya. Contohnya damel nopo? Ayo. Ini melenceng dari pembahasan untuk inti loh ya. Ya. Tapi ini masalah bener. Kemarin itu ya waktu live itu ada seorang menang judi online besar. Iki nek digunakan untuk hal-hal yang baik itu kuwi opo? Baru kata gak lho kan yo. Pertanyaan kan ya jelas tak menurut hukum iku haram. Iya. Tapi untuk misalnya pangeran terus marono gara-gara sedakomu nggawe dhuwit haram iku terus awakmu entuk apa ya Allah alam iku karena kita bukan Asisten asisten Tuhan. Kalau kita kan hanya menghukumi secara dohir ya, Iya. ya gampang. Kalau dari hukum ya sekarang gini loh Mas, kita berkubang di lumpur, Iya. Ojo lumpur. ojo lumpur, Got, ya, got. nang got. Nah, Yo. kita berkubang di got, Heeh. terus kena peceren, Ya. lah ya kan. Nah kemudian hasil peceren niki mang, tadi tubuh sampean yang kena peceren, Ya. rencana aku wah celonaku rusuh iki kena peceren tak gawe ngepel omah. Iya. Wis Jauh ngono lah. berat. Aku gak bahas lebih lanjut soalnya bagaimana ya? Yo angel-angel gampang. Iya. Diarani gampang iku ya encene ngono. Iya. Barang haram kok dibuat kebaikan dari asalnya itu enggak baik, itu enggak akan muncul kebaikan. Gak. Enggak akan. Tapi apakah iku iso tagak terus mari ngono apakah engko ana pahalane tagak? Tapi ketika ngomong hukum ya gak mungkin ono. Iya. Nggak Tapi ada. apa faktanya seperti apa? Loh, Allah Rahman Rahim ya iku urusane pangeran. Iya. Ya pinter-pintermu gawe nyedek, tobat Gusti. Heeh. Nih kok nggih sakjane kula saged damel fasik lho Gusti. Tapi kan nggih mboten Gusti, tolong. Wallahu alam. Jadi kalau secara hukum memang seperti itu. Padha karo mang sampean pakaiannya kotor, sampean buat ngepel rumah, ya kan nggak bakal bersih. Ya jibrat. Jibrat. Mengenai nanti
yang menilai ku oh iki gak apa-apa wis ngene iki. Itu kan urusan Anda dengan Gusti Allah kan. Iya, ya. ojo takono kene kene karo apa-apa. Kita bukan staf ahlinya Allah. Iya. Iku. Lanjut mana? Lanjut. Oke, lanjut. Kemudian yang tadi saya tanyakan itu ya. Lah terus nek masalah nyekoloh no anak. Iya. Mendidik tenang. anak, ya. Aku balas iki. tenang. Karena aku akan bahas Didik tentang itu tadi. Ketika seseorang over excited dan nafasnya memburu, itu tujuannya, itu kenyataannya sering sekali ada di masyarakat Indonesia. Kepengin ndang mari. Iya. Akhirnya belibet. Iya, pikirannya dhisik, mulutnya belakangan. Pikirannya dhisik nambah terus. Offset. Gini, Kari. Gak nutut. Akhirnya- Kecepatannya beda. Ya tikumullah. Enak Iya. Nah, ada konten YouTube ini gitu. Iya. Yuk, Lanjut. Jadi mengenai anak yang masih melangsungkan pendidikan itu nanti bagaimana? Apakah si orang tua tetap wajib menafkahi? Ternyata dalam fikih itu ada kelonggaran. Ya apa itu? Untuk anak yang sudah balik, Heeh. otomatis secara hukuman sudah nggak ada kewajiban menafkahi. Betul. Ya. Tapi ketika anak ini kok melangsungkan pendidikan dan ada harapan anak ini nanti wis engko pendidikan akhirnya terdidik. Ya. Dadi beneh ya. Nggih. Beneh iku apa sih bahasa Indonesiane ya? Ya lebih jelundrung lah. Jelundrung apa mana? Iya, jelundrung. Lebih Taraf pendidikannya lebih baik. Ya. Sehingga secara mental baik akhlak maupun keilmuannya semakin baik, ada harapan seperti itu. Maka ya si orang tua masih ada kewajiban untuk menafkahi sampai kapanpun. No, itu berarti yang terputus di balik ada yang melonggarkan ya, ada yang memberikan syarat tambahan. Iya. Bahwa kalau anak terdidik dan potensi untuk mendapatkan yang lebih baik untuk dirinya, maka dia orang tua masih ada kewajiban. Iya, masih ada kewajiban. Soalnya ngene lho, Pak. Yo sano kan saiki anake kuliah. Terus mari ngono dikongkon kerja dhewe. Yo banting tulang isu kuliah awan sampai bengi kerja ngono kan ya secara logika kan diangen-angen kan ya Ya. kapan Gak pintere ngono lho. Fisiknya wis pegel. Fisik wis kesel. Tapi akhirnya rata-rata sing model koyo ngono iku uripe luwih kuat. Iya, biasane. Iya. strike. Iya, luwih dongdeng. Yo wis kadung roh kejamnya kehidupan. Soalnya kadang ono karepane wong tua iku dadine api, tambah kowo pakopek, duit kuliah digawe Allah. Entek. Nek rokokan ngedot biasa ae gak apa-apa ndek kene Gak apa-apa, YouTube tak? iki. Iya, YouTube Aman. makanya Aman aku ya? loh. Karena ada pembatasan di sini. Jadi tidak untuk anak-anak. Itu aman. Oh, siap. 18 plus. Nek bukan lulus plus ya, tidak untuk anak-anak. Nek lulus plus iku malah restrict mana? Kita ngomong malah tutorial yang beberapa konten yang sampai diperagakan itu nggak apa-apa. Oh, gitu. Oke. Mungkin meragakno apa Yohan? Ya, tapi kan tidak sevulgar itu. Iya. gitu loh. Iya. Ada. Oke. Tua saya ket awal aku. Ya kan dokor ae makane kene ket Aku ikut terganggu sakjane ketika awakmu ngene. Lah. Pas ngedit terganggu nih. Oke. Les saya gak apa. Terus? Oke. Yuk, lanjut. Tadi mengenai anak itu, ya Mang. Tadi bagaimana peran kita itu sebagai peran ganda. Ya. Ketika ke orang tua kita lihat, oh orang tua ini wong gak mampu rek. Heeh. Nah, kemudian yes ojo sampai kerja lah nek iso ya. Kita bakti kita sebagai anak itu ya ojo sampai kerja. Lah iku ada kelebihan, iku ya silakan diberi karena itu kewajiban kita kepada anak. Tapi kalau orang tua mampu, kita nggak ada kewajiban. Kok memberi sunnah? Nah, iku anak juga seperti itu. Lahir procot dadi sultan. Oke. Nah, iku ya kita memberi itu ya boleh-boleh saja, nggak Tapi ada, nggak wajib. kewajiban. Kita nggak ada keharusan memberi nafkah, cuman ya boleh-boleh saja itu Mang Tarafi. Ternyata anak iku kecilik wis digawekno akun dhewe, akun Ya, YouTube. itu. Ya. Wis ono AdSense. endorse kuat, itu kan duit dhewe. Iya. Ya iku mang sunah. Nah, termasuk iku sapa?
Anak Sultan Andara tau Gak usah ngerasani, pokoknya kan iya. ono. Iya ono. Kenaan kono oleh ganjaran, kena oleh dosa ya. Mok gak rela aku. Tum pahala. Mau peditnya nih. Gak apa-apa. Nek pahala kudune eksklusif rodaan ya. Iya. Soalnya kene berburu ya. Kok dengan enaknya kita ngasih. Langge. Kamu enak jawabanku langge. Lah mboten, langge. Ngono tok. Kalau misalnya orang tua beliau mampu, anak ya mampu. Iya. Terus kekean, Enggak masalah. sunah. Sunnah kan sudah nggak ada kewajiban. Oke. Si orang tua karena anaknya mampu kan wajib. Nah kemudian si anak orang tua mampu nggak wajib juga memberi. Tapi ketika ada saling memberi ini wujud istilah itu muhabbah, kecintaan dari orang tua ke anak, anak ke orang tua. Orang anak dapatnya 2. Birrul walidain. Pak. Iya, kok ganjarane kok gede iku. Potensi tok ya. Terus mang ketika sampean kan sempat tanya, "Nek anake wedok kabeh?" Ya. Lah, ternyata dalam keterangan ini kalau anak itu nanti enggak memandang gender. Nah, ketika anak kepada orang tua ini enggak memandang gender. Seumpama dia punya anak perempuan 3. Nggih. Ya wes 3-tiganya aku menanggung bebarengan. Ketika ada kewajiban lo ya, ada kewajiban. Anaknya wedok kabeh 3. Terus si orang tua ternyata keadaan tidak mampu, kemudian membutuhkan sebuah nafkah. Yo, ketika berbicara kewajiban, 3-tiganya sudah berkewajiban ini. Urunan. Kalau salah satu nanggung, ya alhamdulillah sing loro rada enteng. Nah, misalnya ono kasus, iki anak perempuan. Anak perempuan kan ketika orang tua mendahulukan mana orang tua atau suami. Nek suami nih, wis gak usah dikai. Padahal ibuke kondisi kaya ngono mang. Nah. Kalau berbicara kita hukum ya. Iya. Karena ketaatan pada suami itu wajib, ya. Maka yang lebih didahulukan ketaatan suami. Oh. Lah terus nang ibuke. Wong tuane mang sapa? Kemudian kalau itu nanti dikomunikasikan, Mas. Soalnya tetap hukum dasarnya wajib ke suami taat. Tapi yo aja sampai sakmono karena iku wong tuamu. Iya kan suwakle. Jadi gini, intinya nanti iku bukan bagaimana si istri harus bertindak. Sing lanang iku kudu ngerti hukume bahwasanya birrul walidain itu meskipun si perempuan ini sudah kewajibannya itu sudah manut kepada si suami ya kudu memahami bahwasanya ada konsep birrul walidain di dalam agama kan ngono. Iku lho wong lanang rungokno. Kon niku lho rungokno. Enak ya. Iya. Padahal kon niku akhirnya mantal rene dhewe ya padha lanange ya. Bisa mbok warang, kan bebas mentalin nanti. Oh suami kabeh. Iya, dan kemarin juga ada pertanyaan di TikTok tentang iki ono anak loro, anak lanang. Iya. Tapi sing emas iki urip ambek ibu. Lah ibu iki kok njaluk terus nang ngene si adik. Iya. Padahal si adik iki urip ambek maratuwane. Lah iku ya apa? Kalau dalam ketika merujuk kepada yang tadi ya, karena kan ketika anaknya 3 ya ditanggung 3 ini kewajibannya ya. Nah, ketika salah satu ini sudah menanggung, sebenarnya yang 2 ini sudah bisa gugur. Menanggung kecukupan loh ya. Nah, tadi semisal karena nggak mampu butuh sehari semalam nafkah kan disamakan dengan istri ngono iku. Mengenai makan, pakaian, tempat tinggal. Lah iku ketika sudah tercukupi, ya wis. Selesai. Iya. Makanya kan dan akeh sing nganggep juga ketika kita bahas nafkah itu tentang duit. Yang enggak juga sih sebenarnya. Enggak, ketika nafkah iku sing primer tempat tinggal. Ya. Terus makanan. Ketika wis mangan ya berarti nafkah wis gugur. Selesai. Malah aku kadang bingung iku yang menjadi aku pernah timbul pertanyaan ya. Dan menjadi kebingunganku. Tadi aku kenal seorang iku petani. Dia sawah luas. Pada masa iku beras iku anjlok regane. Sumpek wah
yo apa iki guys iso ngke nafkah nang bojoku. Lah beras sampean masak dadi Lah, sego lah selesai. Aku sempet Iku bingung. jeragan pari panen tapi anjlok regane tok ya. Iya, regane anjlok lah ya sehingga carane digawe untuk nutup kebutuhan saat tandur itu kan nggak mencukupi. Iku terus bingung. Wah, ya apa iki aku guys ngke Beras nafkah ya. bojoku. Lah berasmu sing tontonan iku lho. Iku godoken dadi sego. Lah iya. Golekno tempe 2000 kan Yus. Itu kan bentuk nafkah. Iya. Jadi bentuk nafkah itu ketika kita tarik hukumnya itu tentang apa yang bisa dimakan. Heeh. Iya gak iso gak kudu duit terus. Ketika bahas duit itu kenapa ketika bahas nafkah kenapa harus uang ngono lho. Sama juga ketika kita ngomong bab rezeki. Ya. Orang mempersempit rezeki itu dengan uang. Oh iya ya. Aku tak metu golek rezeki. Padahal Ambekmu iku apa? Kon mulet gak kecetit iku apa? terus mari ngono kanca sing apik kan ya rezeki, Pak. Kayak awak dhewe kan rezeki. Iya. Alhamdulillah. Oleh ilmu. Iya. Rezeki mana iku? Rezeki ku ternyata yo wakeh. Nah, iya, makanya jangan pernah mempersempit hal yang luas. Iya. Lah iso barang-barang sempit itu yang diperluas. Iya. Apa main ilmu, pemahaman. Betul, betul. Tapi nek gang sempit gak iso diperluas dong, Pak. Iso pembebasan lahan. Digusur. Itu tadi bab nafkah. Ya. Berarti selesai sing bab nafkah tentang orang tua. Ono mana? tua. Tentang anak ke orang tua syaratnya itu cuman Akhir kalau tadi ya. sehingga mungkin yang ada catatan yaitu tadi kalau dalam fikih kan memang dikatakan orang tua keadaan fakir dan tidak mampu kan. Ya, Tidak mampu itu dalam arti tidak mampu punya uang dan tidak mampu bekerja untuk mendapatkan uang. uang untuk makan, Untuk makan, tinggal sama pakaian. Tapi kok dalam fikih itu di kitab lain itu sampai dikomeni musannefing ini ya mosok tego sampean ngongkon wong tua kerja. Nah, itu kalau untuk anak ya itu tadi. Sing ngabut nek bab ngene ku mang. Cangkeme tonggo. Balik lagi ke kekuatan mental. Iya, mental. Artinya gini, ketika misalnya orang tua kita, ini kalau kita saklek di fikihnya ya, Iya. orang tua kita kondisi fakir, terus apa mang? Fakir tidak mampu Tidak mampu, untuk bekerja atau menghasilkan makanan untuk betul. kehidupannya. Nah, ketika ono wong tua ngono terus mari ngono awak dhewe sebagai anak fikih ngene kok. Yo, iku mang sampai musonef komen, mosok yo tego. Mosok yo musonef tego. dhewe lho ngomong ngono. Iya. Apa meneh tonggo iku. Tonggone ketika ndelok anake wong tuane gak mampu koyo ngono mang, terus anake Gak hidup ngereken. mewah-mewah gak ngereken, yo bau banget. Kenemenan ya, Pak. Tapi aku pernah ketemu kasus. Iki kasus ini tak temokno Ndik Panti Werda. Panti Werda Mojokerto. Iya, iya. Berangkal iku ya. Iya. Heeh. Beliau dua-duanya itu sehat, Iya. ketok bersih, tapi anaknya dititipno Ambek anake dititipno. nang Panti Werda, dideket nang Panti Werda. Iya. Anaknya dungdeng kabeh. Iya. Dan dua orang ini asli nih, cuman bapaknya tok sing dititipno. Anaknya wis gak gelem. Gak gelem. Tapi iku dititipne iku sik bayar gak bulanan? Enggak lah, Enggak ya? ditanggung Panti Werda negara. tanggung tanggung negara. negara. Heeh. Wah, lah iku ya kurang Ibu. ajar, Pak. Lah pertanyaan saya kan satu. Sakjane ibu iki dijaluk ambek anake, tapi ibu gak gelem. Nggak mau. Aku melok bapakmu ae. Lah, iki lho pentingnya pendidikan terhadap anak. Iya, iya, iya. Ketika kamu terlalu otoriter, meneh anakmu dibuat lah sop. Sop. Dan kalau misalnya kasus di Indonesia sendiri, ketika orang tua sudah masuk ke kriteria tadi, fakir bla bla bla, itu kan pasti harus diramut anake. Maksudnya Iya, harus melu anak itu. iya, betul. Masa dicowarno nang omah wijen Allah. Tapi Allah. akeh lho kasus iku mang. Tapi kalau gini ya, memang secara apa ya nek ngarani gak pantes lah ya. Iya. Secara normal kan gak Normal, pantes ngene iku ya. Tapi ketika dalam kasus yang lebih simpel katakanlah si anak karena kesibukannya nggak bisa ngeramut orang tua, akhirnya menyewa seseorang untuk ngeladeni wong tua. Nah itu juga bisa menggugurkan nafkah anak kepada orang tua. Ngaten.
Lho ya kan anjir harus dibayar. Wis dicukupi. Makanya tadi di panti kan aku takon, lho iku apa bayar bulanan? Gak ditanggung negara ya kurang ajar anak iku, Pak. Iya. Kalau panti weda sing nang iku Brangkal iku, itu kan memang punya negara. Oh, begitu. Dan orang yang datang ke situ itu memang ditanggung negara. Beda sama panti-panti jompo yang lain ya. Beberapa kan Mungkin ana panti jompo sing berbayar ya. ada. Dan itu orang tuanya karena anak repot biasanya dititipkan ke situ biar ada temennya. Biar bersosialisasi dengan seumurannya. Oke. Kan nyambung ngomongannya itu, Mas. Makanya aku tadi Dan di situ kebutuhan orang tua ditanggung sama anak. Dadi ono sing ngladeni anjir ono suster-sustere. Makanya tadi aku kan tanya, lho iku apa anaknya bayar bulanan? Enggak lah, iku kan menjadi masalah. Ketika anaknya ku pun Bu, Pak, jenengan kula salam mriki nggih. Soalnya kula repot. Mungkin seminggu sekali lah saya jenguk dan lain sebagainya. Keperluan tetap dipenuhi, ya nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Mungkin kan yang kurang nanti komunikasi antara anak orang tua ngoten tok kan, interaksi itu tok kan. Tapi apa namanya secara nek aku dhewe ya, gak sampai hati gitu. Kan normal. Iya normal. Ya iyalah. Keadaan normal tapi normal. beberapa orang sing keadaannya gak normal dalam artian dia punya trauma berat sampai orang tua nih. Iya. Kemudian dia apa no. Terus akhirnya angen-angen tenan apa aku gede sampean tuwek ngono kan ya. Repot maneh. Mau gak iso lapa-lapa tak gua. Warung kopi tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.